Selamat datang di Horror Night channel Serang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur, karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Suara dari dalam lemari. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saat aku tiba-tiba tersentak dari tidur. Sudah beberapa malam aku tidak bisa tidur nyenyak sejak kedua orang tuaku pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, dan aku hanya berdua dengan adik laki-lakiku di rumah. Dengan sedikit lelah, aku bangkit dari tempat tidur dan turun dari kamarku di lantai 2 menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat aku lewat, kulihat pintu kamar adikku sedikit terbuka. Tampak cahaya televisi di kamarnya berkedip-kedip tanda masih menyala. Dia pasti lupa lagi mematikan TV setelah bermain game. Aku membiarkannya dan segera menuju dapur. Setelah minum beberapa teguk, aku memutuskan kembali ke kamarku dengan membawa teko air dan sebuah gelas, kalau-kalau aku haus lagi. Lalu aku kembali tidur. Malam berikutnya aku terbangun lagi. Kali ini hampir jam 3 dini hari. Aku terbangun karena suara gerasuk-gerusuk dari dalam lemari pakaianku. Tidak terlalu keras, namun sedikit mengganggu. Aku terlalu mengantuk untuk bangkit, jadi aku kembali tidur. Malam berikutnya. Ini sudah entah malam keberapa sejak suara-suara kecil dari dalam lemari pakaianku membuatku terjaga di tengah malam. Tidak ada hal aneh saat aku memeriksanya di siang hari, namun itu kembali sedikit berisik di malam hari. Aku mencoba mengabaikannya. Orang tuaku bilang mereka akan pulang 2 hari lagi. Aku akan memeriksa kembali lemariku saat mereka sudah di rumah. Jadi untuk malam ini, aku akan membiarkannya dan tidur lagi. Malam berikutnya. Ini malam terakhir sebelum orang tuaku pulang. Aku sudah memastikan semua pintu keluar terkunci dan mematikan lampu sebelum naik ke tempat tidur. Tiba-tiba suara gerasuk-gerusuk kembali terdengar dari dalam lemari. Kali ini lebih keras dan semakin keras. Aku sedikit cemas. Aku sempat membeku selama beberapa detik sebelum akhirnya kuputuskan untuk bertindak. Kuraih sekop yang biasa aku pakai berkebun dari bawah tempat tidurku. Aku memang biasa meletakkan perkakas kebun yang sudah kubersihkan di bawah tempat tidurku karena itu barang-barang pribadiku. Perlahan-lahan aku mendekati lemari pakaianku yang cukup besar itu dengan memegang gagang sekop dengan kedua tanganku. Semakin aku dekat, semakin keras suara-suara dari dalam lemari. Kali ini terdengar seperti menghentak-hentak. Aku berdiri tepat di depan pintu lemari yang tertutup. Aku menarik napas dan menguatkan diri. Aku tak habis pikir. Padahal sudah seminggu lalu aku meletakkan adikku di dalam sana setelah memukul kepalanya dengan sekop sampai kupastikan bahwa dia sudah tidak bernapas. Tapi kenapa sampai sekarang dia masih berisik?